Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 6 tema 1 Selamatkan makhluk hidup. Subtema 1 Tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitar kalian. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Coba kalian perhatikan ini. Di sini ada lingkungan pedesaan ya. Ada seorang Pak Tani atau apa ini? Ya, Pak Tani wortel dan Pak Tani padi. Buatlah 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Nah, kalian bisa membuat sesuka hati kalian ya. Ini ada pada halaman 2. Pada halaman 2 yang paling atas. Nah, kalian bisa menuliskan apapun itu, pertanyaan apapun ya. Misalnya saja, jelaskan apa yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan, apa manfaat tumbuhan bagi manusia. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kalian bisa memulai dengan apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan lain sebagainya. Ini hanya contoh. Ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Bagaimana jagung berkembang biak? Nah, mari kita baca bersama-sama teman-teman. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin tertiup. Tepung sari yang membawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung terus berkembang biak hingga menjadi sebuah jagung. Perkembangan ini yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagungnya. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus memanen kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung seperti yang awal tadi. Nah, kurang lebih seperti ini. Pernahkah kalian melihat tanaman jagung? Kalau di tempat saya banyak ya, karena saya tinggal di desa.
Lalu setelah itu kalian mendapat tugas untuk mencari suatu ide pokok dan informasi penting dalam teks berjudul bagaimana jagung berkembang biak. Lalu kalian tulis pada kolom ini ya, pada bulat-bulat ini. Kak, apa sih ide pokok? Nah, sebenarnya pada pembelajaran kelas 4 dan kelas 5 kalian sudah mendapatkan pengertian dan cara mencari ide pokok. Di sini saya akan mengulanginya sedikit. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ide pokok. Ide pokok itu suatu gagasan utama dalam paragraf. Paragraf 1, ide pokok dan informasi pentingnya adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya Indonesia. Paragraf kedua, paragraf ketiga. Nah, ini sebenarnya sama seperti pada halaman 4 yang bulat-bulat itu ya. Kalau di buku kalian, namun di saya bentuk seperti ini. Saya bentuk tulisan seperti ini, tidak saya bentuk bulat-bulat karena agar terlihat jelas tulisan saya. Paragraf 4-5. Saya ulangi lagi, ini ada pada halaman 4 yang bentuknya bulat-bulat ya. Namun di sini saya bentuk seperti ini. Pada paragraf 5 berisi informasi penting biji jagung yang sudah tua bisa ditanam kembali dan akan tumbuh menjadi jagung. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Diskusikan diagrammu dengan teman sekelompokmu. Kembangkan ide pokok dan informasi pada diagram menjadi sebuah tulisan. Serahkan tulisanmu kepada guru. Nah, seperti ini. Ini ada pada halaman 4 yang paling bawah. Kak, kenapa kok tulisannya banyak sekali? Nah, karena ini adalah pengembangan dari ide pokok dan informasi yang telah kita tulis pada diagram tadi. Kurang lebih seperti ini. Ini ada pada halaman 4 yang paling bawah ya teman-teman. Ayo mengamati. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang membawa atau terbawa angin ketika angin tertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Apa sih generatif? Ada yang tahu? Ya, generatif adalah secara kawin atau melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Biasanya perkembangan generatif itu diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Ini ada pada halaman 5 yang paling atas ya. Di situ ada pertanyaan, di atasnya bunga. Di atasnya gambar bunga ada pertanyaan ya. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, di sini coba kalian amati ada bunga sepatu. Bunga sepatu adalah bunga yang lengkap. Kenapa dikatakan lengkap? Karena bunga sepatu itu bisa berkembang sendiri. Ada benang sari, juga ada kepala putih. Nah, kepala sari ini bisa melakukan penyerbukan sendiri. Kurang lebih seperti itu. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, bunga matahari itu menggunakan atau melalui proses penyerbukan secara generatif atau secara kawin. Perkembangan bunga diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan. Hasil dari pembuahan adalah zigot.
Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Nah, tumbuh-tumbuhan itu bisa berkembang biak secara kawin ya atau generatif, kurang lebih seperti itu. Bagian bunga cara penyerbukan. Nah, misalnya saja di sini saya menampilkan bunga sepatu. Yang paling mudah itu bunga sepatu ya menurut saya. Cara penyerbukannya adalah bunga sepatu melakukan penyerbukan sendiri. Artinya benang sari dan kepala putih berasal dari satu bunga saja. Dia tidak membutuhkan bunga yang lain untuk melakukan penyerbukan karena dia mempunyai benang sari dan putik sari sendiri. Kurang lebih seperti itu. Ini ada pada halaman 6 ya teman-teman. Kalian bisa menggambar pada halaman 6. Manfaat perkembangbiakan generatif. Nah, ada banyak sekali manfaatnya. Mempunyai sistem akar yang lebih kuat, menghasilkan variasi-variasi baru, menghasilkan buah tanpa biji, memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Ini ada pada halaman 6, teman-teman. Pada halaman 6 yang paling bawah. Coba bayangkan seandainya tumbuhan tidak berkembang biak, apa yang akan terjadi? Mungkin kita akan kelaparan ya, karena kita memakan beras, memakan nasi, itu kan dari padi. Sedangkan padi adalah makanan pokok kita, beras adalah makanan pokok kita. Nah, dikhawatirkan semua makhluk hidup akan mati sebab tumbuhan merupakan sumber penghidupan. Ini ada pada halaman 7 ya. Mungkin di tempat kalian pertanyaan seperti ini tidak dijawab ya, tapi di tempat saya akan menjawab semuanya. Saya usahakan akan menjawab semuanya. Ini ada pada halaman 7 yang paling atas. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di negara Indonesia. Negara-negara seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik karena kondisi geografis yang hampir sama. Bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara tetangga. Bunga atau kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dorcampa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lain yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Berikut adalah ke-10 negara ASEAN. Ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Malaysia, Brunei, Darussalam, Filipina, Vietnam, Laos. Nah, ini adalah tetangga-tetangga kita ya, teman-teman. ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Kamu pasti pernah merasakan nyaman hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama.
Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu yang mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus pendiri organisasi ini. 5 negara yang menjadi anggota ASEAN pada tahun 1967, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik itu dari Indonesia, Tun Abdul Razak itu dari Malaysia, Sanat Toman itu dari Thailand, Raja Ratnam itu dari Singapura, dan Narciso Ramos itu dari Filipina. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi memajukan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara ASEAN tersebut adalah sebagai berikut. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi pada tahun 1967 itu ada negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina. Sedangkan bertambahnya tahun juga bertambah negara-negara yang ingin gabung di ASEAN. Kurang lebih seperti itu. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Kamu dapat mempelajarinya dengan membaca teks berikut. Kehidupan budaya sosial masyarakat ASEAN. Yang pertama, Brunei Darussalam. Kampung Anyer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Anyer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari Nah Baru, yang diucapkan oleh Awang Ala Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Nah, ini sangat sopan sekali ya. Yang selanjutnya Malaysia. Patung Dewa Murung di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Chaves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murunga.
Nah, Malaysia itu memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar oleh UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisional banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Indonesia, India, dan Islam. Maka khasnya adalah nasi lemak. Ini tempatnya Upin Ipin ya teman-teman. Lalu Filipina. Nah, Filipina adalah bahasa nasional menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Seperti ini ya. Kalian bisa membacanya sendiri. Saya sebenarnya ingin sekali membaca semuanya. Namun ketika saya baca semuanya, saya khawatir teman-teman akan bosan karena bacaannya cukup banyak ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan menampilkan dan menyuplik beberapa. Ketika teman-teman merasa ingin dibacakan semuanya, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa membacakannya. 3. Kamboja. Nah, Kamboja itu banyak candi. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Ada Myanmar. Myanmar itu disebut negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena apa? Ya karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Yang selanjutnya Vietnam. Nah, permainan mangkap jangkrik dengan mata tertutup atau menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Wah, ini sulit ya. Itu adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Kalau di tempat saya itu namanya pilihan kucing ya. Kalau di tempat kalian apa namanya teman-teman? Ada Laos. Nah, makanan utama Laos itu adalah beras ketan. Nah, beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Wah, enak ini ya kayaknya. Di Indonesia juga ada beras ketan, teman-teman. Pernahkah kalian mencobanya? Singapura, ini tetangga kita. Singapura itu memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah kepala atau patung berkepala singa dan berbadan ikan. Seperti pada gambar, kalian bisa melihatnya sendiri ya teman-teman. Bagus sekali bukan? Nah, penduduk Singapura itu berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Selanjutnya Thailand. Nah, di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai tea dan disajikan dingin. Wah, enak ya sepertinya. Kalian bisa mencobanya ini. Kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia, Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu daratan berbentuk semenanjung dan gugusan kepulauan. Nah, ada beberapa daerah ya di sini, ada beberapa negara. Ayo menulis, kamu sudah belajar keunikan negara-negara ASEAN.
mulai dari kondisi geografis, bunga, hingga kebudayaan. Pilihlah 2 negara ASEAN, carilah perbedaan dan persamaan karakteristik dari kedua negara tersebut, mulai dari tumbuhan yang hidup, khususnya bunga yang menjadi ciri khas negara dan kondisi sosial budaya mereka. Kamu bisa menyebutkan nama bunga, nama sebutan apabila ada, manfaat, dan tempat tumbuhnya. Tulislah pemikiranmu tentang karakteristik negara pada diagram Venn yang telah disiapkan. Perhatikan yang pertama, tentukan 2 negara yang akan kamu cari tahu informasi lebih dalam lagi. Yang kedua, tulis masing-masing karakteristik. Yang ketiga, jika ada persamaan, letakkan di tengah-tengah lingkaran. Saya akan coba memberi contoh. Misalnya saja negara Indonesia dan Singapura. Nah, negara Indonesia itu memiliki pemanfaatan anggrek digunakan sebagai bunga hias. Luas Indonesia itu seperti ini. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi kita. Potensi wisata karena kekayaan budaya dan alam yang indah. Sedangkan Singapura, anggrek itu dibuat untuk aromaterapi. Luasnya ini, terus bahasanya, bahasa yang digunakan bahasa Inggris ya. Potensi wisatanya adalah potensi wisata. Kenapa? Karena modernisasi negara. Singapura itu termasuk negara maju, teman-teman. Lalu, ini kan berbeda ya. Kalian bisa mengisi perbedaannya di sini dan di sini. Lalu di tengah sini, kalian bisa mengisi persamaan antara negara Indonesia dan Singapura. Misalnya, sama-sama negara tropis, sama-sama memiliki bunga anggrek sebagai ciri khasnya. Sama-sama negara republik, sama-sama pernah dijajah. Ini pernah dijajah ya teman-teman, tulisannya kelihatan kan? Nah, ketika kalian merasa tidak kelihatan atau kurang jelas tulisannya, kalian bisa tulis di komentar ya. Nantinya saya akan bisa memperbaikinya. Sungguh menarik kehidupan sosial budaya penduduk negara tetangga. Kamu akan belajar lebih banyak lagi tentang negara-negara ASEAN. Ayo renungkan, hari ini kita telah belajar apa saja teman-teman, dan apa yang menurut kalian unik. Nah, hari ini kita telah belajar tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Hal yang unik adalah cara penyerbukan bunga, karena bisa mengamati bunga langsung di lingkungan yang sangat indah. Ini adalah ayo renungkan menurut saya. Ketika teman-teman memiliki pemikiran lain juga tidak apa-apa, tidak harus sama dengan saya. Sekian, terima kasih. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.